Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan menginfakkan harta. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Terangan. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa amal itu ada 6 macam. Dan manusia itu ada 4 macam. Adapun 6 amal tersebut adalah 2 amal yang mewajibkan, 2 amal yang seimbang, 1 amal mengandung pahala 10 kali lipat, dan 1 amal yang mengandung pahala 700 kali lipat. Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah SWT, ia akan tinggal di surga selama-lamanya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, ia akan masuk ke dalam neraka. Amalan yang seimbang adalah barang siapa berniat melakukan satu kebaikan dan ia tidak dapat melakukannya, maka ia memperoleh 1 pahala. Dan barang siapa yang melakukan 1 dosa, ia memperoleh 1 dosa sebagai balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan apa saja, ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT, ia akan memperoleh pahala 700 kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya. Sedangkan manusia itu ada 4 macam, yaitu 1. Orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. 2. Orang yang kaya di dunia dan miskin di akhirat. 3. Orang yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. 4. Orang yang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Rusaknya dan miskinnya amalan di dunia menyebabkan seseorang tidak memperoleh apapun di akhirat kelak. Sehingga orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, karena Allah SWT hanya menerima harta yang baik, maka Allah SWT akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa menginfakkan 1 biji kurma di jalan Allah SWT akan meningkatkan pahalanya sehingga akan lebih besar dari gunung Hud. Gunung Hud adalah gunung yang sangat besar di Madinah Munawwarah. Dengan demikian pahala yang akan diterima lebih banyak 700 kali lipat. Diterangkan dalam sebuah hadis, ketika ayat tentang pahala 700 kali lipat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT untuk meminta tambahan pahala. Terhadap doa Rasulullah SAW ini, maka diturunkanlah ayat sebagaimana telah diterangkan dari ayat ke-5. Menurut pendapat ini,
turunnya ayat suci tersebut telah diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan kebaikannya semua telah diterangkan dalam keterangan ayat kelima. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahnya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Allah abang baca dan kita akan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan berdalil. Amin.